Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Meindasari dengan NIM 225040111111171 dari kelas Agribisnis F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai urban farming atau pertanian perkotaan sebagai solusi dari ketahanan pangan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, terdapat beberapa topik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, ada ruang lingkup pertanian perkotaan, kemudian konsep produksi pertanian perkotaan, pengembangan pertanian perkotaan saat ini, kemudian aplikasi pola pertanian perkotaan, komplemen pertanian perkotaan, aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara, urgensi pengembangan pertanian perkotaan, serta yang terakhir terdapat pengembangan pertanian perkotaan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Langsung saja kita bahas dengan topik yang pertama, yaitu ruang lingkup pertanian perkotaan. Nah, pertanian perkotaan atau yang sering kita sebut sebagai urban farming di sini merupakan sebuah industri yang memproduksi, memproses, dan memasarkan bahan pangan guna memenuhi permintaan masyarakat dalam kota maupun pinggiran kota. Kemudian terdapat potensi dan peluang dari pengembangan pertanian perkotaan ini, antara lain adalah memberikan akses pangan yang lebih luas bagi konsumen miskin perkotaan, kemudian menjamin ketersediaan pangan dengan produk yang lebih segar, kemudian berpotensi menciptakan kesempatan kerja dan sumber pendapatan, akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap pelayanan. Kemudian yang terakhir mungkin meminimalisir dari kegiatan pengemakan, penyimpanan, dan transportasi yang memakan biaya yang cukup mahal. Kemudian prinsip dasar dari model pertanian perkotaan ini diantaranya adalah hemat lahan, kemudian memperhatikan estetika, proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, serta komunitas penilai dan daya saing, serta dari dukungan inovasi. Kemudian yang kedua, topik yang kedua adalah konsep produksi pertanian perkotaan. Nah, salah satu contoh dari konsep pertanian perkotaan di sini adalah penerapan proses daur ulang serta metode biointensif. Di antaranya melalui integrasi peternakan atau perikanan dengan tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, seperti sayur-sayuran, tanaman obat, dan juga tanaman hias. Kemudian dapat kita ketahui bahwa peningkatan jumlah penduduk di perkotaan ini menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan juga. Terus ketersediaan data dan informasi mengenai peran pertanian perkotaan terhadap ekonomi masyarakat, kemudian rendahnya ketersediaan inovasi teknologi dan kelembagaan yang sesuai, serta terbatasnya keberpihakan pemerintah dan masyarakat merupakan penyebab utama dari menghambat pengembangan pertanian di daerah kota. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan pertanian perkotaan saat ini. Nah, urban farming di sini memberikan kontribusi yang cukup besar dari penyelamatan lingkungan dengan pengelolaan sampah secara reduce, reuse, recycle atau yang bisa kita kenal sebagai 3R. Nah, 3R ini membantu masyarakat perkotaan untuk menciptakan kota yang lebih bersih. Kemudian dapat menghasilkan oksigen dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Kemudian juga meningkatkan estetika seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian mengurangi biaya dengan penghematan biaya transportasi dan pengemasan. Bahan pangan lebih segar ketika sampai konsumen. Dan yang terakhir mungkin bisa menjadi penghasilan tambahan dari penduduk kota itu sendiri. Kemudian untuk topik yang keempat, yaitu aplikasi pola pertanian perkotaan. Nah, aplikasi pola pertanian perkotaan menurut BPTP Jakarta mencakup subsistem budidaya, subsistem peternakan, subsistem perikanan, dan subsistem composting. Nah, dari beberapa subsistem itu dapat kita simpulkan bahwa pertanian perkotaan ke depannya tidak hanya berkaitan dengan subsistem budidaya tanaman saja, tetapi nantinya akan dikembangkan secara holistik dan berkelanjutan. Kemudian, subsistem budidaya ini mungkin terdiri dari vertikultur atau hidroponik yang dibagi dalam beberapa bagian, yaitu berdasarkan media tumbuh yang digunakan, kemudian berdasarkan sistem irigasinya yang dikelompokkan masing-masing. Kemudian terdapat
pengelompokan berdasarkan penggunaan media atau atau substrat dikelompokkan menjadi substrat system dan barrier system. Nah, kemudian terdapat aquaponik atau vertimipaponik, dan yang terakhir ada wall gardening. Nah, subsistem composting yang terakhir tadi ini menggunakan sebuah teknologi pengomposan yang mudah diaplikasikan di wilayah kota. Nah, nama dari teknologi ini adalah vermicompost. Kemudian, topik yang kelima, terdapat komplemen pertanian perkotaan. Nah, terdapat beberapa komplemen pertanian perkotaan yang potensial. Antaranya, yang mungkin pertama ada bercocok tanam buah dalam pot. Ini berarti membudidayakan berbagai jenis tanaman buah yang ditempatkan di wadah besar seperti pot atau drum. Nah, pertanian organik di wilayah perkotaan ini dapat digunakan atau dapat dilakukan menggunakan wadah atau pot. Kemudian yang kedua ada aquaponik dan aquaculture. Ini merupakan perpaduan antara hidroponik dengan ikan serta aquaculture. Yang ketiga ada roof garden atau taman di atap. Kemudian yang terakhir ada kultur jaringan. Di sini menggunakan wadah dan media tumbuh yang steril. Nah, di sini salah satu contohnya adalah bisnis nursery atau tanaman hias yang menjadi sebuah alternatif kegiatan pertanian perkotaan yang cukup menjanjikan. Kemudian bisnis lain yang mungkin dapat dilakukan adalah peternak dalam pertanian perkotaan. Oke, lanjut. Kemudian pada topik yang ke-6 ada aplikasi pertanian perkotaan di beberapa negara. Nah, di masing-masing negara, misalnya saja negara-negara di Amerika, Eropa, Amerika, dan Asia ini memiliki latar belakang atau sejarah yang berbeda-beda mengenai pertanian perkotaan. Nah, prinsipnya dengan pertanian perkotaan ini pemenuhan bahan pangan menjadi lebih tersedia dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Kemudian, pertanian perkotaan ini akan menambah kenyamanan hidup, pelestarian lingkungan, serta dampak ekologis yang lebih baik, terutama di wilayah perkotaan. Kemudian, untuk topik yang ke-7, ada urgensi pengembangan pertanian perkotaan. Nah, kecenderungan pertanian perkotaan ini akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kota. Diperkirakan pada 2050, kemungkinan besar populasi manusia di pusat perkotaan mencapai 80%. Nah, menurut Munasie tahun 1995 ini konsep pertanian perkotaan menggunakan pendekatan sustainable development atau pembangunan berkelanjutan, yang berarti di sini memaksimalkan pemerataan kesejahteraan dari aktivitas ekonomi dengan menjaga atau meningkatkan sumber daya ekonomi, aset sumber daya lingkungan, dan kultur sosial agar berkesinambungan satu sama lain. Kemudian lebih jauh, Munasie menyatakan bahwa sustainable development ini akan memungkinkan bahwa pertanian perkotaan akan dilakukan secara berkelanjutan sehingga berdampak pada perkembangan kualitas kehidupan saat ini pada tingkat penggunaan sumber daya yang lebih rendah dan melestarikannya untuk generasi yang akan datang. Kemudian dapat mempengaruhi tingkat kegunaan SDA dan aset lainnya yang lebih tinggi. Kita lanjut pada topik yang terakhir, terdapat pengembangan pertanian perkotaan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Nah, di sini pertanian perkotaan akan dihubungkan dengan cara-cara kota mengurangi masalah ekologinya, kemudian membantu keluarga miskin, menambah penghasilan dan makanan segar, serta meningkatkan keamanan makanan di sebagian besar kota. Nah, pertanian perkotaan ini juga menghasilkan tanaman hias, serta memanfaatkan tanah-tanah terabaikan atau tanah tidur di kota. Kemudian pertanian perkotaan ini dari manfaat-manfaat yang telah disebutkan tadi dan dampak positif yang kemungkinan besar akan terjadi, maka pertanian perkotaan ini perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan perencanaan tata ruang karena pertanian tersebut memiliki manfaat yang besar kepada peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, ruang terbuka hijau, dan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi di daerah perkotaan.
Kemudian hal yang dapat disimpulkan dari pemaparan materi ini adalah urban farming atau pertanian perkotaan ini merupakan kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di perkotaan dengan memanfaatkan lahan sempit atau lahan terbatas. Kemudian berdasarkan riset yang dilakukan dalam jurnal internasional Global Food Security tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa urban farming merupakan sistem pertanian yang menjanjikan. Nah, di negara di benua Asia, Amerika, Eropa telah membuktikan bahwa sistem pertanian perkotaan ini mampu meningkatkan sumber pangan secara efektif dan efisien. Kemudian di Indonesia sendiri, penerapan urban farming telah banyak dilakukan karena dinilai mampu menjadi salah satu strategi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dan membentuk ketahanan pangan. Nah, menurut saya, pertanian perkotaan ini memiliki potensi yang cukup tinggi dan peranan yang cukup besar bagi masyarakat perkotaan. Urban farming menjadi salah satu pendukung dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan, serta mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Selain itu, sistem pertanian perkotaan ini secara berkelanjutan akan mengatasi masalah kesehatan yang berkaitan dengan polusi. Kemudian terdapat nilai edukasi dan juga nilai wisata. Sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap pengembangan pertanian perkotaan ini agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan. Kemudian urban farming ini juga terbukti menjanjikan berbagai peluang, di antaranya peningkatan penjualan benih tanaman hortikultura, kemudian mengurangi kesenjangan, melestarikan lingkungan perkotaan, serta pertanian perkotaan membawa peluang bisnis rumah tangga untuk menambah pendapatan keluarga itu sendiri. Kemudian dari berbagai dampak positif yang bisa kita ambil dari urban farming ini akan berujung pada kesejahteraan masyarakat perkotaan ini dan diharapkan urban farming ini dapat membantu ketahanan pangan sehingga mendukung pembangunan perkotaan secara berkelanjutan. Kemudian saya ingin menyampaikan sebuah studi dari profesor dari Arizona State University, yaitu Matei Kierkegaard, yang mengungkapkan bahwa jika implementasi urban farming ini dilakukan secara penuh di setiap kota besar di dunia, produksi urban farming dapat menghasilkan 180 juta ton bahan makanan selama setahun. Nah, angka tersebut merupakan 10% dari total hasil produksi makanan secara global. Nah, ini juga menunjukkan bahwa urban farming sangat membawa dampak positif bagi masyarakat perkotaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.